Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali kita bermuhasabah diri atau mengoreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan oleh jiwa, lalu mengoreksi kesalahan yang dilakukan dan menggantinya dengan amalan soleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, entah masih terus-menerus dalam bermaksiat, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban. Allah memerintahkan kita untuk bermuhasabah diri. Sebagaimana dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Inilah yang menjadi dalil agar kita bisa mengoreksi diri. Jika tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertaubat, lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kepada maksiat. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan minta tolong pada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya lalu berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, "Aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat dengan bacaan doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur dan beribadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita bisa dengan mudah melakukan ibadah dan menjauhi maksiat. Para jemaah hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, apa manfaat muhasabah? Yang pertama, meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingat keadaan yang genting pada hari kiamat. Yauma idza tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran surat Al-Haqqah ayat 18. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, mukmin itu yang rajin
menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengoreksi dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seorang yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Yang kedua, terus bisa berada dalam petunjuk sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baidawi rahimahullahu dalam tafsirnya bahwa seorang yang bisa terus menerus dalam petunjuk jika rajin mengoreksi amalan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidak mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan musabah diri. Yang keempat, selalu menganggap diri penuh dengan kekurangan dan tidak tertipu dengan amalan yang telah dilakukan. Yang terakhir, membuat diri menjauhi sombong. Cobalah lihat yang dikatakan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullahu ketika ia berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Andaikan dosa itu memiliki bau, tidak ada dari seseorang pun yang ingin duduk di dekat-dekat denganku. Yang keenam, tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullahu bahwa ia terbiasa mengoreksi dirinya dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, belajar atau membaca. Bagaimana cara muhasabah? Yang pertama yaitu mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan kewajiban itu hal pokok agama ini dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram, apakah masih dilakukan ataukah tidak. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permukaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Yang ketiga, mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contoh, sibuk dengan permainan dan menonton yang sia-sia. Yang keempat, mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang telah dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan lisan. Cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan tadi dalam melakukan ketaatan. Yang kelima, mengoreksi diri dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal, apakah lillah atau ridhoirillah. Karena niat itu bisa berubah, terombang-ambing karenanya hati itu disebut kolbu, karena seringnya terombang-ambing. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa mengoreksi diri, muhasabah, dan terus meminta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah. Contohilah para ulama salaf dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menghukumi dirinya dengan mengeluarkan sedekah berupa tanah yang harganya 200.000 dirham karena luput dari sholat asar secara berjamaah. Lihatlah
bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah suatu kali luput dari sholat berjamaah, kemudian ia malah mengganti dengan menghidupkan malam seutuhnya. Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullahu pernah luput dari 2 rakaat sholat sunnah fajar, untuk tebusannya ia membebaskan seorang budak. Ibnu Aun rahimahullahu pernah melakukan kesalahan ketika ibunya memanggilnya, ia malah menjawab dengan suara yang keras, ia pun akhirnya membebaskan 2 orang budak. Lantas bagaimana dengan kita? Kita sudah banyak lalai namun tak sadar untuk memperbaiki diri. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, kami ingatkan untuk memperbanyak sholawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bersalawat pada Nabi sekali, maka Allah akan membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Juga tak lupa nantinya kita berdoa pada Allah di hari penuh berkah ini. Semoga doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنجم
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تحوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى ولله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر.